Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat 11 yang berbunyi, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Roh Kudus menginsafkan umat akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di dalam kita telah memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ini, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Roh Kudus akan menolong kita di antaranya untuk menginsafkan kita akan hal-hal seperti berikut ini. Pertama, dosa. Bahwa sesungguhnya semua umat manusia yang tidak mau beriman percaya kepada Kristus sebagai anak Allah dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia di dunia ini, maka Ia akan tetap tinggal di dalam belenggu kuasa dosa, kuasa kematian kekal itu, atau kuasa maut. Kedua, kebenaran. Bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia telah menjadi anak domba Allah yang mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib, sekali untuk selama-lamanya. Kemudian dia dikuburkan dan telah bangkit dari kubur, dari kuasa maut, lalu naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi semua umat yang mau beriman percaya kepadanya. Hanya Dialah satu-satunya kebenaran yang mampu menjadi jalan, menjadi kebenaran, menjadi hidup untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu hidup bersama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Ketiga, penghakiman. Bahwa penguasa dunia yaitu iblis dan setan-setan dan semua pengikutnya itu telah ditentukan untuk dihukum mati selama-lamanya, dan semua orang yang tidak mau beriman percaya kepada Kristus dan yang telah dinyatakan dalam belenggu dosa, belenggu kuasa maut, kuasa kematian kekal itu akan bersama-sama iblis masuk ke dalam penghakiman pada saat akhir zaman untuk dihukum Tuhan masuk ke dalam neraka. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sungguh sangat tegas bagi kita umat milik Tuhan Yesus yang telah menerima pengurapan Roh Kudus, agar kita tetap waspada, jangan sampai terbujuk oleh rayuan iblis, rayuan kuasa setan untuk meninggalkan iman percaya kita kepada keyakinan iman yang lain. Untuk itu, firman Tuhan Yesus Kristus menyatakan bagi siapa saja yang meninggalkan Tuhan Yesus akan dihakimi dan untuk masuk kepada kematian yang kekal di dalam kerajaan maut itu. Sesungguhnya atas renungan firman Tuhan yang boleh kita lakukan saat ini, kita harus mau diingatkan sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga, orang yang sudah mengaku beriman, yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, adalah supaya kita selalu memohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus untuk tetap mau taat, setia mengikuti jalan kebenaran dan hidup terus
bersama dengan Dia oleh pertolongan Roh Kudus sampai kepada akhir zaman kelak. Maka hendaknya dengan penuh kasih sayang kita juga mau mengingatkan semua pribadi orang atau semua anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang lain untuk tetap taat, untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus sampai akhir dari segala-galanya di dunia ini, dan kita pasti kelak dibawa kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus yang diwahyukannya melalui Yohanes yang dituliskan pada Wahyu 2 di ayatnya yang ke-7 ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kepada-Mu kami bersyukur, kepada-Mu kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Agar kami sadari betul bahwa Roh Kudus senantiasa mau mengingatkan kami dan sekaligus menginsafkan kami umat yang mau beriman percaya kepadamu, menginsafkan kami akan dosa, menginsafkan kami akan kebenaran, menginsafkan kami akan terjadinya penghakiman kelak pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, ketika kami sungguh-sungguh mau menyadari akan segala dosa kesalahan kami, supaya kami selalu mau mengaku dosa, mau bertobat kepadamu, dan untuk tetap beriman percaya kepada Kristus secara pasti. Kalau kami sudah diingatkan akan kebenaran, maka itu berarti karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kami untuk kelak sampai kepada kehidupan yang kekal di surga bersamanya. Dan di saat penghakiman kelak juga kami boleh merasakan betapa pembelaan Tuhan sebagai Hakim yang Maha Adil untuk membuat kami tidak dihukum mati selama-lamanya di neraka di sana. Sambut apalah harapan dan doa kami ini untuk Tuhan boleh sempurnakan dan kabulkan. Dan hanya untuk menurut kehendak-Mu sajalah kami mau berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang Maha Baik, terimalah doa kami dan sempurnakan karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.